Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbingan Belajar Cerdas, solusi cerdas meraih prestasi. Pembahasan penilaian akhir semester 1 muatan bahasa Indonesia Bupena Jilid 6B halaman 179. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Bacalah teks laporan berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Ada sekitar 20.000 jenis belalang di dunia. Mereka dapat hidup di belahan bumi manapun. Mereka adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Namun, tak jarang ada jenis belalang yang memakan bangkai hewan ataupun serangga lainnya. Belalang juga merupakan hewan yang kerap diburu oleh kumbang, burung, kadal, tikus, ular, dan laba-laba. Oleh sebab itu, mereka harus pandai melindungi diri dari musuh dengan melompat atau terbang jauh. Terkadang mereka menyembunyikan diri dengan menyamarkan warna tubuh dengan keadaan sekitar. Misalnya, belalang hijau akan bersembunyi pada daun yang mirip dengan warna tubuhnya. Nomor 1. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah: A. Semua belalang pemakan tumbuhan. B. Ada belalang pemakan bangkai hewan. C. Belalang kerap diburu oleh kadal dan tikus. D. Ada belalang yang dapat menyamarkan warna tubuh. Oke, kita lihat pilihannya. Untuk yang A, semua belalang pemakan tumbuhan, ada di paragraf pertama. Tetapi informasi ini salah ya, karena pada kalimat selanjutnya ada tak jarang ada jenis belalang yang memakan bangkai hewan. Berarti tidak semua belalang pemakan tumbuhan. Ada belalang yang pemakan bangkai hewan. Yang B itu benar ya, ada belalang pemakan bangkai hewan. Kemudian yang C, belalang kerap diburu oleh kadal dan tikus, itu paragraf kedua. Yang D, ada belalang yang dapat menyamarkan warna tubuh, itu ada pada paragraf kedua. Jadi yang betul pada yang informasi pada paragraf pertama adalah yang B, ada belalang pemakan bangkai hewan. Nomor 2, informasi yang terdapat pada paragraf kedua adalah: A. Belalang hijau akan bersembunyi pada daun berwarna hijau. B. Terdapat sekitar 20.000 jenis belalang yang hidup di dunia. C. Belalang dapat bertahan hidup di belahan bumi manapun. D. Belalang biasanya memakan daun-daunan. Oke, kita lihat. Untuk yang A, belalang hijau akan bersembunyi pada daun berwarna hijau, pada paragraf kedua ya, betul ya. Kemudian yang B, terdapat 20.000 jenis belalang yang hidup di dunia, ada pada paragraf pertama. Yang C, belalang dapat bertahan hidup di belahan bumi manapun, juga paragraf pertama. Kemudian yang D, belalang biasanya memakan daun-daunan, juga paragraf pertama. Jadi informasi yang terdapat pada paragraf kedua adalah A. Kemudian nomor 3, informasi cara belalang melindungi diri dari pemangsa terdapat pada paragraf titik-titik. Kita lihat pada bacaan. Pada paragraf kedua ada kalimat: oleh sebab itu mereka harus pandai melindungi diri dari musuh dengan melompat atau terbang jauh. Terkadang mereka menyembunyikan diri dengan menyamarkan warna tubuh dan dengan keadaan sekitar. Nah, itu informasinya. Berarti ada pada paragraf kedua. Nomor 4, perbaikan kata baku dari kata yang dicetak miring adalah titik-titik. Kita lihat pada bacaan, kata yang bercetak miring adalah herbivora. Berarti perbaikannya herbivore ya. Kata bakunya herbivore. Kemudian nomor 5, apa kesimpulan dari teks tersebut?
Kesimpulannya, ada sekitar 20.000 jenis belalang yang dapat hidup di belahan bumi manapun. Ada belalang pemakan tumbuhan dan ada juga belalang pemakan bangkai hewan. Belalang sering diburu hewan lain, tetapi dia mampu melindungi dirinya dengan melompat atau bersembunyi dengan menyamarkan warna tubuh dengan keadaan sekitar. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Bacalah teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 6-8. Penemu listrik adalah Michael Faraday dan berkat penemuannya tersebut ia kemudian dijuluki sebagai Bapak Listrik. Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Beliau dikenal sebagai ilmuwan yang banyak mempelajari berbagai hal. Kecemerlangan Faraday dalam membuat penemuan-penemuan besar tidak lepas dari tokoh bernama Henry Davy yang membimbing Michael Faraday di laboratoriumnya. Di bawah bimbingan Davy, Michael Faraday berhasil membuat sebuah penemuan baru yang berguna bagi manusia di bidang kelistrikan. Michael Faraday wafat pada tanggal 25 Agustus 1867. Untuk mengenang jasa-jasanya di bidang kelistrikan, namanya kemudian diabadikan dalam sebuah satuan dalam ilmu fisika, yaitu satuan kapasitansi dengan simbol F atau Faraday. Nomor 6. Topik teks tersebut terdapat pada kalimat nomor A1, B2, C4, D6. Pada bacaan, topik tersebut adalah penemuan listrik. Terdapat pada kalimat 1. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 7. Kalimat tanya yang sesuai untuk kalimat 2 adalah A. Siapa tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Listrik? B. Di mana Michael Faraday lahir? C. Kapan Michael Faraday wafat? D. Apa bentuk penghargaan pada Michael Faraday? Kalimat kedua berisi Michael Faraday lahir pada tanggal 22 September 1791 di Inggris. Jadi untuk pertanyaannya yang sesuai adalah B. Di mana Michael Faraday lahir? Nomor 8. Informasi tentang Henry Davy terdapat pada kalimat titik-titik. Kita lihat pada bacaan tentang Henry Davy ya. Ada kalimat Henry Davy yang membimbing Michael Faraday di laboratoriumnya. Itu terdapat pada kalimat ketiga. Nomor 9. Apa ciri-ciri kalimat efektif? Jawabannya menggunakan kata baku sesuai dengan tata bahasa dari segi ejaan dan tanda bacanya, dan tersusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami. Nomor 10. Perbaikilah kata-kata berikut menjadi kata baku dan tuliskan artinya. A. Aktivitas, B. Sekering, C. Analisa, D. Saklar. Jawabannya untuk A. Aktivitas ya, pakai V, artinya kegiatan. Kemudian yang B. Sekering, yang benar, artinya alat untuk mengamankan arus listrik supaya tidak melampaui batas maksimal. Kemudian yang C. Analisis, atau artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang D. Kata bakunya saklar, artinya penghubung atau pemutus aliran listrik. Muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Bacalah teks sejarah berikut untuk menjawab soal nomor 11-15. Awalnya proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada, kini sebelah selatan lapangan Monumen Nasional atau Monas. Namun untuk menghindari pertikaian dengan tentara Jepang, tempat pembacaan proklamasi dipindahkan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional.
Setelah pembacaan teks proklamasi, dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih. Latif Hendraningrat dan S. Suhud ditugasi untuk menjadi pengibar bendera. Pengibaran bendera tersebut diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Nomor 11. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat 1 adalah A. Di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi? B. Mengapa pembacaan teks proklamasi dipindahkan dari rencana awal? C. Kapan teks proklamasi dibacakan? D. Lagu apa yang mengiringi saat pengibaran bendera merah putih? Kita lihat pada bacaan. Pada kalimat pertama, informasinya awalnya proklamasi akan diselenggarakan di lapangan Ikada. Jadi kalimat tanya yang tepat adalah di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi. Nomor 12. Kapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah A. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. B. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. C. Soekarno dan Muhammad Hatta. D. Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Oke, pertanyaannya kapan, berarti jawabannya mengenai waktu ya. Pada bacaan dikatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30 ya. Jadi mengenai waktunya berarti jawabannya adalah B. Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Nomor 13. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat 4 adalah titik-titik. Kalimat 4 tentang pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno. Berarti pertanyaannya, siapakah yang membacakan teks proklamasi? Nomor 14. Informasi penting pada kalimat ke-6 adalah titik-titik. Kita lihat informasi pada kalimat ke-6 ya. Latif Hendraningrat dan S. Suhud bertugas menjadi pengibar bendera. Nomor 15. Buatlah 3 pertanyaan, 3 kalimat tanya beserta jawabannya berdasarkan isi teks tersebut. Jawabannya untuk pertanyaannya seperti ini. Di mana lokasi awal rencana pembacaan teks proklamasi? Jawabannya di lapangan Ikada. Kemudian, mengapa tempat pembacaan teks proklamasi dipindahkan? Karena untuk menghindari pertikaian dengan tentara Jepang. Di mana teks proklamasi dibacakan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Atau untuk kalimat tanya yang lain seperti ini. Kapan teks proklamasi dibacakan? Pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Soekarno. Apa yang dilakukan setelah pembacaan teks proklamasi? Upacara pengibaran bendera merah putih. Atau contoh yang lain bisa juga seperti ini. Siapa yang bertugas menjadi pengibar bendera merah putih? Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Apa lagu yang dinyanyikan untuk mengiringi pengibaran bendera merah putih? Lagu Indonesia Raya. Siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya? Seluruh peserta upacara. Itu contoh-contoh kalimat tanya beserta jawabannya. Kemudian muatan bahasa Indonesia KD 3.6. Perhatikan teks formulir lomba berikut untuk menjawab soal nomor 16 sampai 20. Formulir lomba Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga. Nomor 16. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengisi formulir tersebut adalah A. Menulis nama lengkap, B. Menulis alamat lengkap, C. Memilih jenis perlombaan, D.
D. Menandatangani formulir pendaftaran. Kita lihat pada formulir untuk pengisian pertama itu tentang nama lengkap. Berarti jawabannya A. Menulis nama lengkap. Nomor 17. Berikut yang tidak termasuk jenis kegiatan yang akan dilombakan dalam Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga adalah A. Puisi, B. Pidato, C. Paduan suara, D. Cerdas cermat. Pada teks formulir kita lihat jenis lomba yang akan diikuti ada puisi, paduan suara, gerak jalan, dan cerdas cermat. Berarti jawabannya yang tidak termasuk lomba yang diadakan adalah B. Pidato. Nomor 18. Alamat harus ditulis lengkap bertujuan untuk titik-titik. Jawabannya memudahkan dalam mencari alamat tersebut. Nomor 19. Mengapa perlu dituliskan kode pos pada formulir pendaftaran? Jawabannya karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Nomor 20. Buatlah teks petunjuk pengisian formulir lomba Semarak Sumpah Pemuda SD Erlangga. Jawabannya petunjuk pengisian formulir. Nomor 1. Isilah dengan pulpen tinta hitam. 2. Lembar formulir tidak boleh robek atau kusut. 3. Isilah formulir dengan menggunakan huruf kapital. 4. Isilah identitas diri dengan sebenar-benarnya. 5. Pilihlah salah satu jenis lomba yang akan diikuti dengan melingkari huruf A, B, C, atau D. 6. Tuliskan kota dan tanggal saat pengisian formulir. 7. Bubuhkan tanda tangan dan nama lengkap pada bagian bawah. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.